Pemirsa, mantan anak buah Verdi Sambo, Arif Rahman Arifin, hari ini kembali menjalani sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Sejumlah saksi yang terdiri dari anggota Polri, Satpam Kompleks Duren 3 hingga pengusaha CCTV dihadirkan. Dalam sidang pemeriksaan saksi hari ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali mengulik terkait hilangnya rekaman CCTV di rumah Verdi Sambo. Hakim meminta kesaksian 2 anggota Bareskrim Polri dan 5 penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Selain itu, Satpam Kompleks Duren 3 dan pengusaha CCTV juga turut dihadirkan. Dalam kasus obstruction of justice, terdakwa Arif Rahman Arifin diduga ikut melakukan upaya menghilangkan barang bukti berupa rekaman CCTV. Dalam surat dakwaan, Arif Rahman disebut mematahkan laptop yang menampung rekaman CCTV atas perintah Verdi Sambo. Sementara isu dugaan suap tambang ilegal terhadap Kabareskrim Polri di Kalimantan Timur terus bergulir. Namun Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto membantah terima suap dan menyebut kasus itu diduga untuk pengalihan isu kasus Sambo. Mantan Karopaminal Propam Polri, Hendra Kurniawan mengonfirmasi soal laporan terkait dugaan Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto yang diduga terlibat kasus gratifikasi tambang ilegal di Kalimantan Timur. Menurut Hendra, pemeriksaan terhadap kasus tersebut dilakukan oleh dirinya. Namun, ex-Karopaminal Propam ini menolak menanggapi lebih jauh soal pemeriksaan tersebut. Kemarin Pak FS sudah konfirmasi. Mana? HP dokumen, betul itu. Itu betul. Langsung, Pak. Itu pejabat yang berwenang aja. Kan ada data yang aktif. Jadi surat penyelidikannya benar ya, Pak ya? Ya betul. Berarti Pak itu menyeret Kabareskrim Pak ya, betul ya? Ya kan sesuai permen gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo, mengaku menandatangani surat penyelidikan terhadap Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto terkait dugaan menerima gratifikasi tambang ilegal di Kalimantan Timur. Namun Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto membantah tegas dirinya terlibat suap tambang ilegal di Kalimantan Timur. Menurut Agus, keterangan tidak cukup untuk membuktikan dirinya terlibat atau tidak. Kabareskrim justru menduga tudingan terhadap dirinya untuk pengalihan isu kasus Verdi Sambo yang saat ini menyita perhatian publik. Saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto. Dugaan gratifikasi tambang ilegal ini muncul dari pernyataan Ismail Bolong yang merupakan personel Polri di Samarinda. Dalam pengakuannya, Ismail Bolong menyetor sejumlah uang hasil kegiatan tambang ilegal kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Namun setelah pernyataannya viral dan jadi pergunjingan, aibtu Ismail Bolong meminta maaf dan mencabut pernyataannya soal isu setoran uang tersebut. Januari 2021 sampai Pemirsa, Mabes Polri memastikan kepulan asap yang ada di Gedung Badan Intelijen dan Keamanan Polri Kamis malam bukanlah kebakaran, namun korsleting listrik. Terkait peristiwa tersebut, polisi akan memeriksa 2 teknisi dari pihak swasta yang bekerja saat peristiwa terjadi. Pasca kepulan asap tebal menyelimuti Gedung Badan Intelijen dan Keamanan atau Baintelkam Polri pada Kamis malam, Kepala Pelayanan dan Keamanan Markas Mabes Polri, Kompes Pol Yudi Yulistianto Wahid memastikan tidak ada kebakaran di area Mabes Polri. Yang terjadi adalah hubungan pendek arus listrik di lantai 1 Gedung Baintelkam Polri hingga menimbulkan asap tebal. Namun, guna memastikan penyebab terjadinya hubungan pendek arus listrik tersebut, polisi akan memeriksa 2 orang pekerja teknisi swasta yang saat kejadian sedang bekerja di lokasi. Jadi terkait masalah kejadian semalam yang terjadi di lantai 1 Baintelkam, itu adalah bukan kebakaran. Jadi ada konslet listrik yang terjadi di salah satu. Pemirsa, sebuah perusahaan inovasi teknologi memamerkan solusi pertanian cerdas kepada para petani. Teknologi yang dikenalkan berupa pendeteksi perkembangan sapi serta alat pendeteksi jenis dan penyakit tanaman.
Perusahaan Inovasi Teknologi Indonesia TechBros bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menggelar pameran Smart Agriculture Solution Showcase akhir Oktober lalu di Gedung PUPR Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Pameran ini juga disupport oleh Telkom Infra Project, Telkom University, dan Fortuna Argatech. Dalam pameran solusi pertanian cerdas ini, TechBros memamerkan dua teknologi, Elang AI Telmo dan Plant Disease Classifier. Elang AI Telmo merupakan alat untuk mendeteksi pertumbuhan berat badan sapi dengan computer vision dan mengendalikan konsumsi makanan sapi untuk kesehatan. Sedangkan Plant Disease Classifier adalah alat untuk mendeteksi jenis tanaman dan penyakit tanaman. Sesi diskusi juga digelar di kawasan Food Estate Humbahas untuk menampung aspirasi para petani. Para petani antusias dan berharap dapat bantuan teknologi untuk memudahkan pekerjaannya dan meningkatkan kualitas pangan. Gini, kami kan selama ini baru bertani apalagi hortikultura di sini. Artinya yang saya sebut kan kami apalagi masalah penyakit lah. Masalah penyakit kami nggak tahu salah-salan sebenarnya kalau aku bilang salah-salan bertani. Jadi karena adalah kita itu nanti kurasa ini semakin meningkatlah perekonomian di sini, semakin pintar orang bertani di sini karena dengan alat kita itu sudah tahu entah apa penyakitnya, yang entah dimakan hama, entah kurang nitrogen, kurang fosfor. Para petani juga mendapat internet gratis agar mudah mencari informasi untuk mengembangkan pertaniannya dan mempelajari solusi pertanian cerdas. Telkom Infra Project Community Lab Telkom University memasang 3 open Wi-Fi outdoor untuk ditempatkan di kantor PUPR. Diharapkan para petani memaksimalkan fasilitas yang disediakan untuk meningkatkan produktivitas. Untuk acara kemarin kami mengucapkan terima kasih ya kepada pihak TechBros sudah menyelenggarakan acara sosialisasi pengenalan teknologi tersebut. Ya walaupun sebenarnya kepada petani kita masih kayak itu ada pernyataan kan, apa nggak terlalu jauh melangkah ke situ ya itulah pandangan mereka. Tapi kalau untuk kita sendiri ya walaupun untuk pengenalan di awal ini itu butuh. Kalau kedepannya kan untuk pengaplikasiannya itu bertahap ya kan Pak. Ya kedepannya seperti yang saya bilang kita butuh teknologi di sini untuk mengelola 1000 hektar ini. Ya kita sangat memerlukan itu sih Pak. Terima kasih untuk Kerjasama pemerintah dan swasta ini untuk meningkatkan hasil pangan serta kualitas para petani. Solusi pertanian cerdas diharap punya pengaruh positif terhadap pembangunan berkelanjutan. Warga obesitas seberat 200 kg yang tengah sakit dievakuasi dari rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.